A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi ta'ala nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihil kiramil mubarakin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pagi ini kembali melanjutkan kajian kita tentang kehidupan alam barzakh. Kajian ini adalah kajian bulanan, tapi saya beberapa kali tidak lihat bapak-bapak dan ibu-ibu hadir pada kajian bulanan. Ibu kemana? Hah? Enggak, bulan kemarin nggak ada. Iya, pas saya ngaji ibu nggak ada. Yang ada cuma bapak-bapak aja. Ini bulan yang lalu ada ya, benar ya? Ada ya? Hah? Ada. Bener kan? Nggak ada kan? Berarti nggak kelewat satu materi. Padahal materi itu materi bagus banget. Baik, ini adalah pertemuan kita yang kesekian. Kita telah membahas tentang hal ihwal para arwah ketika mereka ada dalam kehidupan barzakh, mulai dimasukkan di liang lahat sampai dengan terjadinya hari kiamat. Kita telah membahas bagaimanakah datangnya malaikat untuk mencabut ruh ataupun jiwa orang yang wafat itu. Lalu ruh atau jiwa dibawa menuju langit. Dari sana kemudian dikembalikan ke bumi untuk menerima pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir. Jika berhasil menjawab pertanyaan itu, maka mendapatkan kenikmatan di alam barzakh. Bagaimanakah semasa penantian sampai hari kiamat? Yang pertama, ruh akan ditempatkan sesuai kedudukannya di sisi Allah Ta'ala, tergantung dari ilmu dan amal. Itu sudah kita bahas. Yang kedua, ruh ataupun jiwa itu masih bisa mendapatkan manfaat dari amal-amal orang yang hidup. Misalnya dia pernah berwakaf tanah, dibangun masjid, orang hidup sholat di masjid itu dia mendapatkan pahala. Yang beramal orang yang hidup tapi dia mendapatkan pahalanya. Atau seorang anak misalnya, dia menghajikan ibunya yang pernah bernazar untuk berhaji tapi tidak kesampaian. Atau ibunya pernah mampu semasa hidup untuk berhaji tapi keburu datang ajal tidak sempat berhaji, anak menghajikan ibu. Berarti anak yang beramal, bukan ibu. Amal anak itu atas nama ibunya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dimaksud dengan orang yang hidup masih bisa memberikan manfaat amal bagi orang yang sudah wafat. Yang ketiga, orang yang telah wafat di barzakh akan diperlihatkan tempatnya di surga atau di neraka setiap pagi dan petang. Yang keempat, orang yang di barzakh bisa bertemu dengan orang yang hidup. Ketemu kita, seneng nggak? Seneng kan? Nah, orang meninggal nemuin kita senang. Ibu kapan terakhir mimpi ketemu almarhum ayah? Hah? Kapan? Oh kan jarang. Padahal mungkin terjadi pertemuan orang yang telah wafat dengan kita yang masih hidup ketika kita tidur. Karena baik wafat, meninggal dunia maupun tidur, Allah menyebut di Quran sebagai wafat, tawaffa. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah mewafatkan orang yang sudah mati, jiwa yang mati pada waktu dia meninggal. Dan Allah mewafatkan orang yang belum mati pada waktu dia tidur.
Jadi baik mati maupun tidur disebut sebagai wafat. Wafat itu mengambil sesuatu secara sempurna. Jadi diri kita diambil secara sempurna pada waktu kita tidur dan pada waktu kita meninggal. Ibu kalau lagi tidur, tahu nggak di sekeliling? Nggak tahu, diri kita diambil secara sempurna. Ketika diambil secara sempurna itu kita mungkin bertemu dengan sesama orang wafat, orang yang sudah ada di barzah bisa bertemu dengan orang yang hidup. Kalau orang hidup itu wafat dalam hal tidur. Nah, sehingga kalau kita sudah lama tidak mimpi bertemu dengan orang tua kita yang sudah wafat, itu harus ditanyakan pada diri kita, apakah terlalu sibuk dengan urusan dunia atau makanan kita yang tidak terjaga. Sebab tabiat dari ruh itu, dia ketika tidur itu memasuki alamnya. Di sana dia mungkin untuk bertemu dengan sesama orang yang wafat juga. Lalu yang kelima adalah orang yang sudah wafat bisa bertemu, saling kunjung mengunjungi, berbincang-bincang dengan orang yang sudah wafat juga. Jadi almarhum orang tua kita, almarhum kakek kita sekarang bisa saling kunjung mengunjungi, berbincang-bincang. Jadi barzah itu bukan tidur semata-mata tidur kita. Di sana ada kesibukan. Alam di sana lebih sibuk dibandingkan alam yang ada di sini. Kalau kita ada waktu tidur paling tinggal 8 jam lah. Kalau kurang dari itu orang sudah merasa kurang tidurnya. Di barzah orang nggak pakai tidur, kunjung mengunjungi. Jadi kalau disebutkan oleh Nabi misalnya ditidurkan seperti tidur pengantin, itu bukanlah tingkatan yang tinggi. Sebab pada tingkatan yang tinggi seperti para syuhada, mereka bergerak dari lampu aras menuju ke surga, lalu kemudian kembali lagi ke lampu aras itu. Tidak ada istilah tidur bagi mereka. Kesadarannya demikian kuatnya. Nah, pembahasan kita yang keenam yaitu orang yang sudah wafat akan ditemani oleh amal-amal yang dia lakukan semasa hidup. Kita sholat, berpuasa, membayar zakat, menyambung tali silaturahim. Pernah tidak melihat amal kita itu sudah kita lakukan? Sholat nih, assalamualaikum, assalamualaikum. Kemana sholat itu pergi? Kemana? Jadi apa dia? Kemana dia? Kan bertanya-tanya kita. Nanti ketika memasuki barzah, maka sholat itu akan ada di atas kepala kita. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Hibban dalam Sahih Ibn Hibban, di mana Nabi SAW bersabda, hadis ini dikeluarkan Imam Ibn Hibban dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, innal mayyita idza wudi'a fi qabrihi innahu yasma'u khafaqani alihim hina yuwallawna anhu. Mayat apabila diletakkan di liang lahatnya atau di dalam kuburnya, dia mendengar bunyi terompah langkah kaki para pengantarnya ketika mereka meninggalkan kuburan itu. Jadi kalau kita dimasukkan di liang lahat ini, para pengantar berangkat meninggalkan kita mendengarkan suara terompah tadi. Ini berarti orang yang wafat ini masih bisa mendengar, benar tidak? Masih bisa merasa, masih bisa berpikir juga. Jadi jangan dikira mati itu seperti lampu gelap, kita nggak punya kesadaran apapun juga. Kesadaran kita demikian kuat, mendengarkan terompah langkah kaki pengantar ketika mereka meninggalkan kuburan itu. Dan hebatnya ketika orang sudah masuk ke barzah itu, telinganya tidak cuma bisa mendengar orang yang pergi tadi, dia pun bisa mendengarkan suara malaikat, bisa melihat malaikat. Sedangkan amal kebaikan-kebaikan yang lain berupa sedekah, menyambung tali silaturahim, amar ma'ruf nahi munkar, berbuat baik kepada orang lain, di mana letaknya? Indari jelaihi, di arah atau di sebelah kedua kaki dia. Sholat
di atas kepala, kanan kita apa? Puasa, sebelah kiri kita zakat, amal kebaikan lagi ada di sebelah kaki. Kira-kira apa fungsi dari amal ini pada waktu pertama kali kita masuk ke barzah itu? Jadi dia bukan hanya menaikkan derajat kita mendapatkan pahala, ternyata mereka menjadi pelindung bagi orang itu dari kedatangan malaikat dari arah kepala, dari arah kaki, dari arah kanan dan dari arah kiri. Ketika malaikat tidak masuk dari arah tersebut, malaikat datang dari arah depan lalu memerintahkan orang itu untuk duduk. Fayu'ta min qibali ra'sihi fataqulu sholatu ma qibali madkhulun. Maka datanglah malaikat dari arah kepalanya, maka sholat yang mengatakan ma qibali madkhulun, kalian tidak bisa masuk dari arah sini. Lalu malaikat mendatangi dari arah sebelah kanan, maka puasa kemudian mengatakan ma qibali madkhulun, kalian tidak boleh masuk dari arah sini. Malaikat datang dari sebelah kiri, maka zakatnya mengatakan ma qibali madkhulun, kalian tidak boleh masuk dari arah sini. Datang dari sebelah kaki, maka amal kebaikan lain mengatakan ma qibali madkhulun, kalian tidak boleh masuk dari arah sini. Maka lantas malaikat kemudian datang dari arah depan sambil memerintahkan orang itu ijlis fayajlisu, duduklah engkau. Berarti orang di kubur bisa mendengar perkataan malaikat, bisa melihat amal kebaikan dia. Sebelah kanan, sebelah kiri, di atas kepala, di sebelah kaki, dia pun mendengarkan amal itu mengatakan pada malaikat kalian tidak boleh masuk dari arah sini. Malaikat datang dari arah depan kemudian memerintahkan ijlis, duduklah engkau. Maka duduklah kemudian ruh itu. Qad mustilat lahu syamsu wa qad adnayat lil ghurub, telah menyerupai wajah seseorang seperti matahari terbenam, yaitu wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menyangkut beliau urusan sangat penting ditanyakan di barzah. Kira-kira kita kenal tidak dengan beliau? Ibu sudah pernah mimpi bertemu Nabi belum? Belum. Pengen tidak? Pengen. Mungkin tidak terjadi pertemuan dengan Nabi dalam mimpi. Mungkin. Nabi kan wafat. Kalau kita tidur kita wafat juga. Sesama orang wafat bisa bertemu. Ada sebagian orang yang menyaksikan bahwa mungkin terjadi pertemuan dengan Nabi. Pertanyaan orang ini, dari mana kamu tahu itu Nabi? Kan kamu belum pernah ketemu Nabi. Nah, orang ini akan bermasalah di barzah. Apa masalah dia nanti? Ditanya, siapa itu? Nggak bisa dia mengatakan, mohon maaf, saya belum pernah ketemu dia. Nggak, kita, iman kita ini, kekuatan iman itu, begitu masuk ke wilayah alam barzah atau alam mimpi, bisa mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad mustilat lahu syamsu wa qad atnayat lil ghurub, telah menyerupai wajah seseorang seperti matahari yang terbenam. Itu wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas malaikat bertanya, ara'aitaka hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum ma taqulu fihi wa ma tashhadu bihi alaihi. Ini laki-laki yang diutus di antara kalian ini, apa persaksian kamu tentang dirinya? Apa perkataan kamu tentang dirinya? Nah, ketemu dengan makhluk yang belum kita temui di barzah, bertanya tiba-tiba seperti itu, walaupun dia mukmin, gentar juga. Ketemu malaikat enak atau tidak enak? Nah, ketemu malaikat Jibril enak dia? Nah, benar. Nabi SAW ketemu malaikat Jibril, gemetar badannya. Zammiluni, zammiluni, selimuti aku. Malaikat baik, tapi pembawaan malaikat itu beda dengan pembawaan manusia. Ketemu dengan malaikat munkar nakir di alam barzah itu, meskipun kita iman kepada mereka, kegentaran itu ada. Tapi iman itu kemudian membuat orang yang ditanya ini kemudian mengatakan, da'uni hatta usolli, beri kesempatan kepadaku biar aku bisa sholat dulu.
Jadi udah kebiasaan dia kalau ada masalah sholat bertanya kepada Allah Ta'ala. Sekarang urusan besar seperti ini, datang malaikat tiba-tiba di kuburnya, nggak dia kenal, maka disebut munkar nakir. Bertanya kepada dia menyangkut satu urusan, siapa laki-laki yang diutus di antara kalian ini? Kegentar itu mengatakan, kemudian biarkan aku sholat dulu. Malaikat tidak ingin ditunda jawaban tadi. Innaka satusolli, kamu nanti boleh sholat tapi bukan sekarang. Fa akhbirna ma nas'alu anhu, beritahu kami apa yang kami tanyakan tadi. Datang kemudian pertolongan Allah Ta'ala. Yusabbitullahu allazina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Lantas orang itu kemudian mengatakan, Muhammadun asyhadu annahu rasulullahi wa annahu ja'a bil haqqi min indillah. Dia adalah Muhammad, aku bersaksi bahwa dia adalah utusan Allah dan dia membawa kebenaran dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut dengan fitnah kubur. Fitnah itu ujian berat di dalam kubur. Di hadis ini diringkas, hanya pertanyaan menyangkut Nabi SAW. Pada hadis yang lain pertanyaan menyangkut siapa Tuhanmu, apa agamamu, apa persaksianmu tentang laki-laki yang diutus di antara kalian itu. Mendengar jawaban dari orang tadi, maka malaikat kemudian mengatakan, ala zalika huyita wa ala zalika mitta wa ala zalika tub'atsu insyaallah. Dengan kalimat itu engkau hidup, dengan kalimat itu engkau mati, dengan kalimat itu insya Allah engkau akan dibangkitkan kembali. Dari situ kita bisa mengetahui bahwa kehidupan barzakh berarti lebih sempurna dibandingkan kehidupan dunia. Kalau dia lebih sempurna berarti terjadi penambahan nikmat dari Allah Ta'ala kepada kita. Kehidupan barzakh itu penambahan nikmat yang luar biasa. Jadi mati itu nikmat atau musibah? Nah, mati nikmat atau musibah? Nikmat. Mati itu nikmat. Bagi yang meninggal itu nikmat. Bagi orang-orang yang ada di barzakh, yang kedatangan orang yang baru wafat itu nikmat juga. Yang musibah bagi siapa? Kita yang ditinggalkan, bukan yang meninggal. Meninggal itu nikmat, yang ditinggalkan ini yang kena musibah. Nah, karena mereka mendapatkan nikmat, kita musibah, Allah mengetahui betul naturalnya kita merasa kehilangan. Tapi tidak boleh berkabung lebih dari 3 hari. Kecuali istri yang ditinggal wafat suaminya, dia berkabung semasa iddahnya 4 bulan 10 hari. Selebihnya sudah tidak ada perkabungan lagi. Sebab apa? Orang yang di barzakh mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sesama barzakh senang dengan kehadiran orang yang baru wafat itu. Dan kita pun juga masih bisa bertemu dengan orang yang wafat. Kalau kita tidur kemudian bermimpi sama-sama wafat, bisa bertemu dengan orang yang wafat tadi. Dan kita pun juga akan masuk ke barzakh. Ibu paling banter, paling lama mungkin 100 tahun itu sudah lama banget di alam dunia. Ibu pengen lebih panjang lagi nggak umur? 300 tahun mau nggak? Jangan, menderita. Kita masih hidup, anak meninggal dunia sedih, kenal cucu meninggal sedih, belum mati juga nih. Cicit juga kenal, udah sayang-sayang cicit meninggal, kita masih hidup juga. Anak dari cicit meninggal, kita masih hidup juga. Orang sudah ngobrol soal AI, ChatGPT, kita masih ngobrol G30 SPKI. Nggak nyambung pembicaraan. Jadi hikmah luar biasa dari Allah membuat umur kita itu tidak panjang banget. Pergaulan kita masih dengan orang yang sesama kita. Jadi usia panjang, apalagi kemudian pikun, badan kemudian lemah. Nah itu hal yang sangat menyiksa bagi orang yang tua tadi. Nabi SAW berlindung kepada Allah dari tua renta. Tua renta itu membuat tidak mampu beribadah secara maksimal dan juga ingatan menjadi berkurang, jadi beban bagi orang lain nantinya. Nah, jadi meninggal dalam usia yang wajar itu nikmat dari
Allah Subhanahu wa taala. Nanti begitu kita masuk ke alam barzah, bertemu dengan sesama penghuni barzah. Summa yuftahu lahu babun min abwabil jannah. Sesudah jawab tadi, malaikat mengatakan dengan kalimat itu engkau hidup, dengan kalimat itu engkau mati, dengan kalimat itu insya Allah engkau akan dibangkitkan kembali. Kemudian dibukakan bagi dia satu pintu dari berbagai pintu surga. Kalau sekarang bisa lihat surga enggak? Enggak. Tapi iman pada surga ya. Surga sudah ada, betul ya? Sudah ada atau akan ada? Sudah ada. Setiap Ramadan dibuka pintu surga, Senin Kamis dibuka pintu surga. Nabi SAW pada waktu Mi'raj masuk ke dalam surga. Surga sudah ada. Kita iman tapi tidak bisa melihat. Begitu masuk ke barzah, dibukakan sebuah pintu surga. Berarti penambah nikmat bukan ini? Nambah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masuk harum-haruman surga ke dalam kuburannya tadi. Lalu dikatakan oleh malaikat, itulah tempatmu dan apa-apa yang Allah janjikan kepadamu di dalamnya. Maka bertambahlah kebahagiaan dan kegembiraan dari ruh itu. Kemudian dibukakan bagi dia sebuah pintu neraka. Hebatnya, alam sana itu begitu hukumnya, tidak seperti kita. Kalau di daerah kita kan, kalau dibuka tempat masuk angin masuk dingin kan, sebelah sana kalau dibuka ada api sedang menyala panas masuk. Di barzah tidak begitu. Jadi meskipun dibukakan sebuah pintu neraka, tapi pengaruh neraka tadi tidak kena kepada orang mukmin. Maka kemudian dibukakan sebuah pintu neraka, dikatakan kepada dia, itulah tempatmu seandainya engkau bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Kalau melihat surga, luar biasa gembiranya. Begitu melihat neraka dibilang, itu tempatmu kalau engkau bermaksiat. Ternyata engkau tidak bermaksiat, maka bertambah lagi kegembiraan dia. Karena merasa selamat dari neraka itu. Lalu kemudian diluaskan kuburannya seluas sab'una zira'an, 70 hasta. Satu hasta 30 cm, 70 kali 30, 21 meter persegi. Berarti Nabi itu kalau melihat kuburan beda-beda. Ini berarti kuburan salah seorang sahabatnya yang kuburannya diluaskan 21 kali 21 meter. Tapi hadis yang dulu pernah kita baca, muddal basor, sejauh mata memandang. Kita tinggal pilih mau tinggal yang sejauh mata memandang atau 21 meter persegi. Ibu mau yang mana? 21 meter persegi cukup sendiri. Di dunia ini berarti untuk menentukan seluas apa kita nanti di barzah harus punya perencanaan. Bukan kalau misalnya mau pengen beli rumah di komplek kan merencanakan tipe 34, tipe 72. Nah, di barzah pun juga keluasannya berbeda-beda. Hadis yang diceritakan kita sekarang ini yang 70 hasta, 21 meter persegi. Lalu kemudian jasadnya dikembalikan seperti sedia kala. Lalu kemudian ruhnya ditempatkan di burung ruhnya. Fataj'alun nismatuhu fi nasamit thayyib wa huwa tayrun yu'allaku fi syajaril jannah. Ruhnya ditempatkan di burung yang berterbangan di pohon-pohon surga. Bebas bergerak kemanapun juga ruhnya tadi. Tidak terikat oleh alam kubur dia sendiri. Berarti dia bisa bertemu dengan sesama orang yang wafat. Lalu Nabi menjelaskan tentang keadaan orang yang kafir. Nah, tidak kita baca, tapi kita membaca yang selanjutnya. Jadi sesudah mendapatkan kegembiraan yang luar biasa itu, rupa-rupanya orang yang wafat ini akan dipertemukan dengan sesama ruh orang yang sudah wafat juga. Nanti dibawa mereka fayatu nabihi arwahal mukminin. Ruh yang tadi yang sudah selamat itu nanti dipertemukan dengan sesama dengan orang
mukmin, berkumpul dengan keluarga dia, orang yang dia cintai di alam barzah. Inilah hadis tentang amal-amal semasa hidup kita menemani kita selama di barzah. Kita gembira tuh melihat amal kita, tapi ada sedihnya. Apa yang kita sedihkan kira-kira? Kenapa tidak lebih banyak lagi? Jadi senang melihat sholat terang. Begitu kita memikirkan dunia yang pernah kita tinggalkan, kesempatan untuk sholat demikian banyak. Harusnya bisa kita tambah. Puasa juga begitu, zakat juga, amal kebaikan lain juga begitu. Pembahasan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu orang yang sudah wafat mengetahui ziarah orang yang hidup dan salam mereka. Ibu kapan terakhir ziarah ke makam orang tua? Udah lama ya, sebelum Ramadan itu kemarin ya. Bapak terakhir kapan ziarah? Nabi SAW sering berziarah, senang berziarah. Di malam hari kalau istri beliau tidak mendapati Nabi, mereka mencari di mana? Baqi. Nabi sedang berziarah mendoakan orang yang ada di Baqi. Beliau juga baik jalan kaki atau berkendaraan sering mendatangi makam para syuhada yang ada di Uhud, mengucapkan salam kemudian mendoakan mereka. Kadang sendiri, kadang bersama dengan para sahabat ketika berziarah. Jadi ada keutamaan yang sangat penting dalam berziarah. Selain mengingatkan kita akan kehidupan sesudah mati, pentingnya yang lain juga, orang yang diziarahi ini mengetahui kedatangan kita. Kalau kita mengucapkan salam, mereka menjawab salam dan mereka bergembira dengan kedatangan kita. Berkata Ibn Abdul Bar, hadis yang datang dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Man min muslimin yamurru ala qabri akhihi kana ya'rifuhu fid dunya fayusallimu alaihi illa raddallahu alaihi ruhahu hatta yarudda alaihi salam." Tidaklah seorang muslim melewati kuburan saudaranya yang dulu dia kenal ketika di dunia, lantas dia mengucapkan salam kepada saudaranya tadi, melainkan Allah mengembalikan ruhnya ke jasad saudaranya untuk menjawab salam dia. Jadi pengembalian ruh itu berkali-kali. Yang pertama tadi pada waktu kita dibawa langit ketujuh, kemudian dikembalikan ke jasad kita untuk menjawab pertanyaan malaikat, betul ya? Mendengar perkataan malaikat, melihat malaikat itu, dan kita bisa menjawab dengan berkata-kata tadi. Nah, ternyata pada waktu datang orang berziarah mengucapkan salam, Allah pun mengembalikan, membuat kita mengetahui dan menjawab salam itu. Tahu jadi gimana cara mengucapin salam ke orang yang wafat kalau kita datang ke kuburan? Assalamualaikum ya ahlal kubur, ahlad diyar. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun. Keselamatan bagi kalian wahai penghuni perkampungan dari kalangan orang muslim dan mukmin, wa inna insyaallah bikum lahikun, kami insyaallah akan menyusul kalian. Mereka jawab tidak? Jawab. Hatta yarudda alaihi salam, hingga dia bisa menjawab salam kita. Kedengeran tidak salam dia? Kalau kedengeran senang tidak ibu? Nah kok lari? Kan kita mengucapkan salam pengen dijawab. Datang ke rumah teman, assalamualaikum. Temannya ada di rumah, pelan-pelan jawabnya, waalaikumsalam. Langsung kita telepon, ada di rumah nggak? Ada, kok saya jawab salam nggak dijawab? Jawab cuma pelan. Kenceng dong kalau jawab biar saya tahu. Ke kuburan tuh. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun. Apa jawaban mereka? Hatta yarudda alaihi salam. Bisa menjawab salam kita. Apa jawaban mereka? Minimal waalaikumsalam. Ibu kalau dengar senang tidak? Hah? Kok kabur? Gimana ini ceritanya?
kita kan ziarah kubur, nama juga ziarah, pengen mengunjungi, kemudian ngucapin salam. Kalau ngucapin salam pengen dijawab salam, begitu dijawab malah kabur. Nah, dalam Sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim diceritakan bahwa Nabi SAW kalau di dalam peperangan sudah selesai perang, beliau tidak pergi biasanya. Tinggal di tempat itu sekitar 3 hari, termasuk dalam perang Badar. Maka jenazah orang-orang musyrik yang terbunuh di perang Badar itu dimasukkan ke dalam salah satu sumur yang ada di Badar, dikumpulkan di sana. Setelah 3 hari di padang Badar itu Nabi akan pulang. Beliau mendatangi sumur tadi. Apa yang beliau lakukan kira-kira? Berbicara dengan orang yang sudah meninggal itu. Ibu kalau di sebelah Nabi bertanya-tanya tidak? Nabi ngomong dengan orang yang sudah meninggal. Akan bertanya-tanya tidak? Tentu bertanya-tanya, termasuk Sayyidina Umar bin Khattab akan bertanya-tanya nanti. Lantas Nabi kemudian memanggil nama orang-orang tadi, ya fulan bin fulan, disebut satu-satu, ya fulan bin fulan, ya fulan bin fulan. Apakah kalian, bahasa Indonesia, ada bahasa Arabnya, apakah kalian mendapati apa yang Tuhan janjikan kepada kalian benar? Bertanya pada mereka. Sebab aku mendapati apa yang Tuhan janjikan kepadaku adalah benar. Itu sahabat dengar semua Nabi berbicara kepada jenazah-jenazah tadi. Oh, ibu ada di sebelah Nabi, pasti Nabi bicara sama orang yang sudah meninggal. Kok bisa dengar dia? Sayyidina Umar bin Khattab mewakili kita. Lantas beliau kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ma tukhatibu min aqwamin qad jayyafu. Ya Rasulullah, mengapa Anda berbicara kepada kaum yang sudah menjadi bangkai? Apa jawaban Nabi kira-kira? Beliau mengatakan, wallazi ba'athani bil haq, demi dia yang mengutusku dengan kebenaran, ma antum bi asma'a lima aqulu minhum walakinnahum la yastati'una jawaban. Kalian tidak lebih hebat bisa mendengar perkataanku tadi dibanding mereka. Maksudnya kalian bisa mendengar, mereka bisa mendengar. Akan tetapi mereka tidak mampu memberikan jawaban. Jadi ibu bersyukur ya tadi yang salam itu nggak kedengeran ya. Alhamdulillah. Jadi mereka mendengar perkataan Nabi, tapi tidak bisa memberikan jawaban yang bisa didengar oleh orang-orang. Artinya ziarah kubur itu memiliki nilai tambah yang lebih dibandingkan kalau kita hanya mendoakan dari rumah kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dari rumah tuh minta ampunan, rahmat tercurah bagi orang tua kita, itu sampai doa kita. Tapi kalau kita ziarah kubur, rupa-rupanya menambah kebahagiaan, kegembiraan kepada orang yang kita ziarahi tadi. Selesai pembahasan kita tentang 7 hal yang terjadi pada ruh ataupun jiwa selama masa penantian sampai dengan hari kiamat. Yang pertama, ruh ditempatkan sesuai kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan manfaat dari amal-amal orang yang hidup. Yang ketiga, diperlihatkan tempatnya di surga atau di neraka setiap pagi dan petang. Yang keempat, bisa bertemu orang yang hidup ketika orang hidup wafat. Sama wafat bisa saling bertemu. Yang kelima, saling mengunjungi sesama orang yang ada di barzah. Nanti ibu begitu masuk barzah, kalau masih punya anak di dunia, maka berarti kita masih punya informasi. Jadi orang dikubur dapat informasi tentang orang yang ada di dunia. Anak masuk ke alam barzah,
Mulai kita berkurang relasi kita dengan cucu, tapi dapat gambaran tentang cucu. Kalau sudah cicit mah kadang sudah tidak kenal kepada kakeknya, kakek nggak kenal pada cicitnya. Mulailah orang di barzah ini sibuk dengan sesama mereka. Mulai ingatan terhadap dunia perlahan-lahan menghilang. Sementara mereka di barzah mengalami perubahan. Makin naik derajat misalnya karena sedekah jariah yang pernah dia lakukan, terus meningkat derajat sampai pada titik tertentu bahan bakar habis. Wakaf dia nggak tahu sudah sekitar 300 tahun kemudian jadi mall. Siapa yang sholat tarawih di mall? Jarang. Habis bahan bakar dia, berhenti perkembangan dia. Tenggelam dalam keasikan dengan barzah. Pagi petang terlihat pintu surga tempat kedudukan dia, harum-haruman surga masuk ke makamnya. Mereka tenggelam dalam kenikmatan yang demikian itu. Ingatan terhadap dunia semakin hilang. Habis karena nggak ada lagi yang dia kenal semasa di dunia. Nanti begitu dibangkitkan, dia merasa bahwa dia dibangkitkan dari tidur. Mamba'asana min marqadina, siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami ini? Kira-kira tertarik tidak masuk barzah, ibu-ibu? Tertarik tidak? Saya kira saya sudah cukup sebagai sales, saya sudah cukup berikhtiar mati-matian ini biar pada tertarik dengan kehidupan barzah. Kira-kira nyampe tidak sales saya ini, nyampe tidak kira-kira? Kalau misal ibu takut tuh nggak berhasil berarti saya. Kalau ibu misalnya menyenangkan ya, itu saya berhasil. Udah waktunya. Jadi ketemu dengan orang yang masih hidup, ketemu dengan sesama yang wafat, ditemani dengan amal dia. Nanti yang sedekah tadi, wah ini luar biasa, kok dulu sinarnya sebesar begini kok bertambah terus, sedekah jariah terus nambah. Ilmu yang dia ajarkan makin membesar. Anak soleh yang mendoakan makin banyak. Dulu dosanya misalnya 500, anak soleh Rabbighfirli wali walidayya mulai berkurang sehari 499, 98 terus habis, bersih dari dosa dia karena kekuatan doa dari anak soleh itu. Nanti anak soleh masuk ke barzah, cucu sudah lupa, cicit sudah lupa. Udah segitu saja berarti. Kaum muslimin mendoakan dia, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Cuma muslimin kadang doakannya begitu, amin. Pernah nggak? Ibu nggak pernah ikut sholat Jumat ya? Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, amin. Amin. Ada yang begitu. Tapi anak soleh, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kuat doanya tadi, jadi menghapusnya demikian hebatnya. Jadi orang yang di barzah ditemani amal soleh dia, orang yang datang berziarah dia tahu siapa yang berziarah. Diucapkan salam, dia jawab salam itu. Terjadi sampai dengan hari kiamat. Jadi di makam-makam umum itu lebih baik kalau ibu dimakamkan di sana. Nah, kalau ibu wafat nanti dimakamkan di tanah kita ya, di kebon itu loh yang di Sukabumi, puncak gunung. Siapa mau ziarah ke sana? Tapi kalau di pemakaman umum orang datang ke keluarganya, kita kena salamnya. Assalamualaikum ahlad diyar. Keselamatan bagi kalian wahai penghuni perkampungan orang-orang mukmin muslim. Dia datang ke ibunya tapi salamnya kena kepada kita. Kena salam tadi. Di gunung siapa mau ziarah? Nah, tentu ulama kemudian memberikan saran pada kita, jangan mau kalau dimakamkan di makam yang itu adalah tanah kita. Siapa berani masuk ke tanah kita coba? Keluarga kita aja. Nanti kalau sudah meninggal nanti mereka kebingungan, saya mau jual ini, ada makam nenek saya nggak laku ini, nggak jadi dia jual, nanti dia meninggal dunia, sudah makam itu terlantar.
Jadi bermakamlah di pemakaman umum. Itu kita akan kena doa dari orang-orang yang berziarah. Selesai tentang kehidupan barzah, maka yang selanjutnya kita akan masuk pembahasan tentang kehidupan akhirat. Akhirat lebih banyak perinciannya. Sebelum memasuki pembahasan tentang kehidupan akhirat, kita akan membahas tentang hal-hal yang akan terjadi sebelum hari kiamat. Kiamat itu seperti ajal bagi alam semesta. Kalau kita punya ajal, sebelum ajal datang ada tanda-tanda. Benar tidak, Bu? Benar ya? Dia meninggal kemarin. Oh benar, itu aneh tuh. Sebelum dia meninggal, dia sebenarnya nggak kuat pedas, dia pengen pesan rujak cingur yang pedas. Kita anggap itu tanda-tanda aneh-aneh itu. Nah, rupanya alam sebelum mencapai ajalnya juga memiliki tanda-tanda yang aneh-aneh. Ada tanda-tanda yang kecil, ada tanda yang besar. Yang kecil sudah banyak terjadi. Banyaknya gempa itu tanda kecil yang diberitakan oleh Nabi SAW. Banyaknya peperangan, tanda kecil yang diberitakan oleh Nabi SAW. Tapi ada 10 tanda yang paling besar, itu belum terjadi satupun juga. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Kaburat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Qul innama ilmuha indallahi walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, kapan terjadinya hari kiamat? Katakanlah kepada mereka, ilmu kapan terjadi hari kiamat hanya ada di sisi Tuhanku. La yujalliha liwaqtiha illahu, tidak ada yang bisa mengungkapkan waktunya tadi kecuali Dia. La ta'tikum illa baghtah, kiamat tidak terjadi kecuali tiba-tiba, mendadak. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha, mereka terus bertanya seolah-olah engkau tahu jawaban itu. Katakan kepada mereka, ilmunya ada di sisi Allah, akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ibu pernah tidak baca hadis tentang iman, Islam, ihsan? Nah ya, siapa yang datang kepada Nabi SAW pada waktu bertanya tentang iman, Islam, dan ihsan? Malaikat apa? Malaikat Jibril. Betul ya? Nah, kita lihat hadisnya tadi. Hadis ini sangat penting. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang pakaiannya demikian putihnya, rambutnya demikian hitamnya, tidak ada tanda-tanda bekas perjalanan pada orang itu. Kalau orang di padang pasir mereka berjalan, itu pasti pakaiannya kusut, ada debu yang menempel. Ini tidak ada sama sekali. Tidak ada satu orang pun yang mengenal orang itu, berarti dia bukan penduduk Madinah. Bukan dari luar Madinah, bukan juga penduduk Madinah. Lantas orang itu kemudian mendekat ke arah Nabi SAW. Nah, di dalam hadis Imam Nasa'i dijelaskan bahwa Nabi itu kalau sedang berkumpul dengan sahabat, orang datang dari luar, tamu luar, tidak bisa membedakan mana beliau, mana sahabat. Nah, sahabat kemudian mengusulkan, ya Rasulullah, bagaimana kalau dibedakan alas engkau duduk dengan tempat yang lain? Jadi tamu yang datang bisa tahu bahwa engkau yang duduk di atas alas tadi, di karpet tadi. Disetujui oleh Nabi. Nah, jadi Nabi punya tempat duduk yang bisa dibedakan. Orang yang datang ini kemudian mendekat ke arah ujung dari karpet itu, melihat ke arah Nabi kemudian bertanya, bolehkah aku mendekat?
Nabi mengatakan, mendekatlah engkau. Bolehkah aku mendekat? Mendekatlah engkau. Makin mendekat tuh. Bolehkah aku mendekat? Mendekatlah engkau. Sahabat memperhatikan dari jauh, ini siapa orang ini? Sampai lututnya bersentuhan dengan lutut Nabi dan tangannya diletakkan di atas paha Nabi SAW. Gak ada sahabat yang berani begitu. Kira-kira Nabi tahu tidak siapa yang datang itu? Ibu, kok ibu jadi lebih jagoan begitu? Taunya dari mana? Jangan, ini belum ada kelanjutannya nih. Ini pertanyaan, kira-kira Nabi tahu nggak siapa yang datang? Nah, ini urusan besar. Jadi kalau sudah malaikat melakukan tamatsul itu mengambil atau mencipta bentuk berupa manusia, sudah sulit untuk dikenali. Datang malaikat Jibril alaihissalam pada Sayyidah Maryam sebagai laki-laki yang sempurna. Fatamassala laha basyaron sawiyya. Surat Maryam bercerita, maka malaikat Jibril mengambil bentuk seorang laki-laki yang sempurna. Tahu nggak Sayyidah Maryam itu malaikat Jibril? Nggak tahu. Malaikat Sayyidah Maryam mengatakan, inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah Ar-Rahman dari engkau kalau engkau orang yang bertakwa. Baru tahu setelah malaikat Jibril memperkenalkan dirinya, innama ana rasul rabbiki li'abalaki ghulaman zakiyya. Aku utusan Tuhanmu untuk memberikan engkau karunia seorang anak yang suci. Setelah diperkenalkan, baru Sayyidah Maryam kemudian tahu yang datang itu bukan manusia biasa, itu malaikat yang melakukan tamassul. Tamassul itu mengambil bentuk seorang manusia. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kedatangan 3 orang malaikat, malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Sebelum malaikat ini datang kepada kaum Sodom, kaum Nabi Lut untuk memberikan hukuman kepada mereka, singgah di rumah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tahu tidak itu malaikat? Enggak tahu. Apa yang beliau lakukan? Jadi diam-diam beliau begitu datang 3 orang tadi, salamun alaikum, beliau menjawab salam. Diam-diam beliau pergi ke belakang memberitahu istrinya, menyembelih kemudian beliau seekor anak sapi yang masih muda untuk disuguhkan kepada tamu. Tahu-tahu malaikat gak makan, tidak tahu itu malaikat. Disuguhi makanan tadi, ketika mereka tidak menyentuh makanan tadi, timbul rasa takut di dalam hati Nabi Ibrahim. Baru malaikat mengatakan, la takhaf, jangan takut, kami utusan Tuhanmu. Nah, begitu diperkenalkan, baru tahu itu malaikat. Sekarang laki-laki yang tadi kita ceritakan itu lututnya disentuhkan ke lutut Nabi, kemudian tangan diletakkan di paha Nabi. Nabi tahu tidak? Tahu tidak? Kita nggak bisa menjawab, baru bisa terjawab kalau tadi datang cerita yang selanjutnya. Begitu meletakkan paha dia, akhbirni anil Islam, beritahukan kepadaku Islam itu apa. Lantas Nabi mengatakan, Islam adalah engkau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, engkau menegakkan sholat, engkau membayar zakat, engkau berpuasa, engkau berhaji bila mampu menempuh perjalanannya. Yang bertanya ini kemudian mengatakan, sodakta, benar engkau. Ini disaksikan oleh sahabat. Sahabat tahu nggak itu malaikat? Nggak tahu sahabat. Sampai di ujung kisah sahabat tidak ada yang tahu itu adalah malaikat. Nabi mengatakan sodakta. Beliau mengatakan sodakta. Sahabat heran, ini bertanya, begitu dijawab mengatakan benar jawabanmu itu. Kemudian fa'akhbirni anil iman, beritahukan kepadaku iman itu apa. Engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikat, engkau beriman kepada kitab, engkau beriman kepada utusan, engkau beriman kepada hari akhir, engkau beriman kepada takdir, baik takdir baik maupun takdir buruk. Sodakta, benar engkau. Fa'akhbirni anil ihsan, beritahukan kepadaku apakah ihsan itu. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Kalau engkau tidak melihat Allah, Allah senantiasa melihatmu. Sodakta, benar engkau. Fa'akhbirni anis sa'ah, beritahukan kepadaku kapan terjadi
hari kiamat. Nah, Quran sudah mengatakan ilmu kapan hari kiamat hanya Allah yang tahu. Sekarang orang ini bertanya, kapan terjadi hari kiamat? Apa jawab Nabi SAW? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya ini tidak lebih tahu dibandingkan yang bertanya. Berarti Nabi tahu tidak itu malaikat? Tahu. Ini disebut ilmu billah, ilmu dengan Allah. Jadi kalau malaikat sudah tamasul, mengambil bentuk, masuk ke alam kita, kita ketemu malaikat di jalan dan nggak kenal. Dalam hadis sahih, Nabi menceritakan tentang ada seorang yang ingin berkunjung ke kampung saudaranya. Dia mencintai saudaranya tersebut. Di tengah jalan dicegat oleh seseorang. Orang itu bertanya kepada dia, kamu mau kemana? Ke kampung saudara saya. Urusan apa? Saya mencintai dia. Bukan urusan masalah bisnis, masalah harta, bukan. Semata-mata saya cinta kepada dia. Lantas orang itu mengatakan, aku utusan Allah untuk memberitahukan kepadamu bahwa Allah mencintai engkau seperti engkau mencintai saudaramu itu. Oh, muncul malaikat, ketemu di jalan, nggak tahu kita. Kalau malaikat sudah tamassul, fatamassala, mengambil bentuk seperti manusia. Tapi itu ringan daripada wujud aslinya. Nabi kita melihat wujud asli malaikat Jibril 2 kali. Satu di Sidrat Muntaha, yang kedua pada waktu wahyu turun di Gua Hira. Gentar luar biasa. Yang ringan bagi beliau kalau malaikat itu datang seperti sahabat yang ganteng, namanya Dihya Al-Kalbi. Kalau datang malaikat tadi mengambil bentuk Dihya Al-Kalbi, itu ringan bagi Nabi. Tapi kalau sudah wujud aslinya, punya 600 sayap, satu sayap menutupi seluruh ufuk pandangan. Itu penampakan asli malaikat Jibril. Nah, tadi yang datang itu rupa-rupanya malaikat Jibril yang di alam dia punya 600 sayap itu. Yang ditanya tidak lebih tahu dibandingkan yang bertanya. Kalau begitu, beritahukan kepadaku tanda-tandanya. Tanda-tandanya kalau seorang budak perempuan telah melahirkan majikannya. Penggembala yang demikian miskin tidak punya pakaian, mengembalakan seekor kambing, tiba-tiba berlomba-lomba membuat gedung-gedung yang tinggi. Pergilah orang itu. Nabi berkata pada Sayyidina Umar di sebelahnya, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya itu? Sayyidina Umar tahu tidak? Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Dia adalah Jibril, atakum yu'allimukum dinakum, sengaja datang kepada kalian untuk mengajarkan kalian agama kalian. Jadi agama kita itu kalau diringkas isinya tentang Islam, amal-amal lahiriah, iman, keyakinan, ihsan, berbuat baik kepada Allah, kepada makhluk. Nanti lahir ilmu tentang Islam, ilmu fikih, tentang iman tadi ilmu tauhid, tentang ihsan tadi ilmu akhlak. Itu inti dari agama kita. Nah, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu dibandingkan yang bertanya. Berikan tanda-tandanya. Nabi menjabarkan tanda-tandanya. Di hadis itu cuma ada 2, tapi hadis lain demikian banyaknya. Di antara tanda yang kecil itu sudah banyak terjadi gempa, banyak peperangan. Tapi 10 tanda yang besar, 1 pun belum terjadi. Apakah tanda yang besar itu? Yang pertama akan keluarnya Imam Mahdi. Yang kedua akan dibangkitkan atau keluarnya Dajjal. Yang ketiga turunnya Al-Masih Isa putra Maryam alaihissalam. Yang keempat keluarnya Ya'jud dan Ma'jud. Yang kelima akan adanya dukhon, seperti kabut yang meliputi seluruh bumi kita, menimbulkan penyakit pada penduduk bumi. Yang keenam robohnya Ka'bah. Yang ketujuh terbitnya matahari dari sebelah barat. Sekarang katanya tanda-tanda terbit dari sebelah barat sudah mulai ada perubahan konstelasi di alam semesta kita. Kemudian yang kedelapan, keluarnya dari bumi kita binatang yang bisa berbicara kepada manusia. Yang kesembilan, diangkatnya Al-Quran dalam tempo 1 malam, tidak bersisa 1 huruf pun
di dunia kita, dan yang ke-10 akan ada angin yang datang mematikan sisa-sisa orang yang beriman. Jadi kiamat tidak akan disaksikan oleh orang yang beriman. Ibu pengen nyaksikan kiamat? Jangan. Itu benar-benar suasana mengerikan. 10 tanda besar ini satu pun belum terjadi. 1 Imam Mahdi, yang kedua Dajjal, yang ketiga Al-Masih putra Maryam, yang keempat Ya'jud dan Ma'jud, yang kelima Ad-Dukhan, yang keenam terbit dari sebelah barat, yang ketujuh benar nggak? Robohnya Ka'bah dulu, robohnya Ka'bah, terbit mati sebelah barat, munculnya binatang yang bisa berbicara, diangkatnya Quran dalam tempo 1 malam, datangnya angin mematikan sisa-sisa orang yang beriman. 10 tanda itu belum terjadi sama sekali. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang ini akan kita perdalam satu demi satu sebelum masuk pembahasan menyangkut akhirat. Akhirat ada peristiwa yang sangat besar. Nanti menyangkut akhirat, yang pertama peristiwa kiamat itu sendiri, yang kedua peristiwa kita dibangkitkan, yang ketiga kita dikumpulkan di mahsyar, yang keempat syafaatul uzma, syafaat yang terbesar dari Nabi, yang kelima diperlihatkannya neraka, yang keenam perhitungan amal manusia. Jadi hisab itu dalam keadaan kita sudah melihat neraka. Yang ketujuh telaga Nabi SAW. Yang kedelapan mizan timbangan. Yang kesembilan sirat, jembatan di atas bumi neraka. Yang ke-10 masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Insya Allah nanti akan kita perdalam masalah-masalah itu. Silakan kalau ada pertanyaan yang perlu ditanyakan. Silakan jemaah. Ya, langsung tunjuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rila dari Tangerang Selatan. Ada yang mau tanyakan, tadi teman naik alam barzah. Banyak sekali orang-orang yang meninggal bukan karena takdir Allah, tapi karena meninggal karena bunuh diri misalnya. Di sini tadi kan ada ruh ditempatkan sesuai dengan kedudukannya. Nah, yang mau saya tanyakan Ustadz, untuk orang-orang yang meninggal karena bunuh diri, mereka ditempatkan di mana gitu? Itu yang pertama, bunuh diri karena kecewa atau, tapi kalau bunuh dirinya karena kayak bom bunuh diri itu untuk katanya maslahat, maksudnya untuk fisabilillah, itu juga gimana kedudukannya? Oke, itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, orang yang meninggal bunuh diri dalam hadis Nabi SAW, dia akan mendapatkan penderitaan di barzah dengan cara dia membunuh dirinya tadi. Terus dia akan menusuk dirinya atau menggantung dirinya sampai dengan terjadinya hari kiamat. Itu dosa yang besar. Sekarang, apakah bunuh diri di luar takdir Allah Ta'ala? Di luar takdir. Kalau di luar takdir, siapa yang menakdirkannya? Selain Allah, musyrik. Takdir Allah atau bukan? Takdir. 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 Loh, kok saya ditakdirkan bunuh diri? Allah mengetahui dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dia akan memilih untuk membunuh diri itu. Datang kesulitan hidup, dia punya pilihan apakah akan berikhtiar sampai maksimal atau mengakhiri hidup dia. Itu pilihan dia. Pilihan dia diketahui oleh Allah Ta'ala. Jadi dia memilih untuk membunuh diri diketahui oleh Allah Ta'ala. Diketahuinya dalam ilmu yang azali atau ilmu yang sekarang? Azali. Azali. Jadi tidak ada satupun yang keluar dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada yang keluar.
dalam takdir itu komponennya demikian banyaknya. Di antara komponennya itu pilihan kita. Jadi kita dihukum itu karena memilih yang salah. Kita tidak bisa mewujudkan perbuatan. Mewujudkan mencipta perbuatan itu adalah Allah Ta'ala. Disebut kasab dalam istilah ilmu tauhid. Kita niat mau sholat nih. Ilmu tahu bahwa sholat itu wajib. Sholat sudah terjadi belum? Baru niat nih? Belum. Bisa tidak kita mewujudkan peristiwa sholat? Enggak punya kemampuan. Itu milik Al-Khaliq yang mencipta. Tapi Al-Khaliq yang mencipta ini untuk mencipta memberikan syarat-syarat terjadinya penciptaan. Di antara syarat penciptaan itu yaitu ada pengetahuan pada diri kita, ada niat, punya kemampuan kita untuk melakukannya. Tapi niat, pengetahuan, kemampuan kita tidak bisa meng-create, mencipta peristiwa yang belum terjadi. Penciptaan itu oleh Al-Khaliq yang mencipta. Begitu kita punya pengetahuan, niat, dan menggunakan alat-alat yang memberikan, disebut kasab, usaha. Tapi penciptaan amal bukan kasab itu. Penciptaan amal oleh Allah Ta'ala. Begitu kasab usaha dilakukan, Allah menciptakan amal melalui kita, terjadi peristiwa sholat. Kita diganjar karena apa? Kasab tadi. Beramal berdasarkan ilmu dan niatnya. Sekarang niatnya bukan karena Allah. Allah Akbar. Kenapa sholat kamu dan hati nggak enak dilihat orang? Kalau saya nggak sholat, dikira saya nggak sholat. Nggak sholat dia sebenarnya, terpaksa. Oke. Berarti usaha dia, kasab dia adalah pengetahuan dia bahwa kalau tidak sholat bakal dicela orang. Maka dia meniatkan melakukan sholat ini biar tidak dicela orang. Pertanyaan, ilmu dia, niat dia, kemampuan dia bisa tidak meng-create peristiwa sholat? Nggak bisa, dia bukan Al-Khaliq. Allah yang meng-create, mencipta peristiwa sholat ketika terjadi. Kita punya pengetahuan, niat, dan kemampuan. Kita dihukum karena apa? Kasab kita itu, usaha kita. Nah, orang yang bunuh diri itu terjadi kasab pada diri dia. Usaha. Dia tahu manfaat bunuh diri. Apa manfaat bunuh diri? Menurut dia, menghilangkan, menyelesaikan persoalan. Dia tahu caranya dan dia mampu. Orang lumpuh, tangan kaki tidak bisa bunuh diri, gantung diri nggak bisa. Berarti sesuai kemampuan dia. Berarti itu kasab. Dia dihukum karena kasab dia. Tapi membuat peristiwa, mencipta peristiwa bunuh diri itu tidak terjadi pada insan, di luar kemampuan kita. Allah mencipta peristiwa itu. Mencipta peristiwa tadi disebut qada. Jadi qadar itu setiap satu punya qadar. Api punya kadar. Kadar itu artinya batasan. Membuat batasan disebut takdir. Api membakar. Allah menakdirkan sifat api membakar, disebut takdir. Air sejuk menghilangkan dahaga. Ibu kalau haus cari api, cari air. Air artinya ibu iman kepada takdir. Allah memberikan kadar tadi. Api ketemu dengan kertas. Kertas dari jarak 50 meter terbakar tidak kertas? Tidak. Syarat tidak terpenuhi. Kertas didekatkan kepada api, tersentuh api. Kebakar tidak? Kebakar. Sekarang kertas itu kita siram pakai air. Dekatkan ke api, terbakar tidak? Tidak. Disebut ada penghalang. Kalau ada api, penghalang tidak ada, terpenuhi syarat, maka Allah memutuskan, disebut qada. Putus, terjadi peristiwa pembakaran. Jadi qada itu setiap putusan. Nah, orang yang bunuh diri itu terpenuhi semua kadarnya. Dia tahu manfaat bunuh diri. Dia niat,
punya kemampuan juga, maka dia kemudian melakukan, Allah mewujudkan peristiwa itu. Dia dosanya di mana? Kasab. Dia mengusahakan peristiwa tadi. Nah, nggak ada yang terlepas dari takdir. Orang tidak bisa mencipta, itu nggak bisa. Ini karena bertanya maka saya jawab. Berat tidak ini? Nah, berarti ada pembahasan khusus lagi. Harus pembahasan khusus. Baik. Terus selanjutnya ya. Satu lagi. Bagaimana? Ya. Oh, bom bunuh diri. Bom bunuh diri ikhtilaf, terjadi ikhtilaf apakah itu adalah peristiwa terpuji atau tercela dalam agama, sehingga saya tidak mau menjawab untuk bom bunuh diri. Anda bisa bertanya kepada yang lebih ahli menyangkut fatwa dari bom bunuh diri. Tapi tadi bahwa setiap peristiwa tidak ada yang terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, qada, keputusan Allah Ta'ala. Mengapa? Manusia tidak bisa mencipta peristiwa. Kita hanya bisa kasab, mengusahakan. Usaha itu tidak membuat atau mencipta peristiwa, tapi kasab itu menjadi prasyarat datangnya peristiwa penciptaan. Iblis enggan untuk sujud. Kodok dan kodar bukan? Kodok dan kodar. Perbuatan Allah dalam kodok dan kodar terpuji tidak? Terpuji, semua terpuji. Kita iman pada takdir baik buruk, berarti baik takdir baik maupun buruk Allah terpuji. Perbuatan iblis tidak sujud itu terpuji tidak? Tidak. Kenapa? Dia mengusahakan perbuatan buruk tadi. Jadi semua perbuatan Allah terpuji. Tapi kita yang mengusahakan tadi tercela, tergantung dari niat kita. Baik, silakan, ada pertanyaan lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rose, saya dari Ciputat. Barangkali di luar tema pertanyaan saya, Pak Ustadz, singkat aja. Bagaimana cara mendapatkan nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu aja sih, Pak Ustadz. Baik. Bagaimana mendapatkan nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di dalam Al-Quran kadang digunakan istilah nur ataupun cahaya, kadang digunakan dengan istilah al-hidayah, petunjuk. Nah, bagaimanakah kita bisa mendapatkan hidayah lah secara umum ya? Hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah macam-macam. Ada hidayah yang tidak kita usahakan, yaitu hidayah penciptaan dari Allah Ta'ala. Contoh, rayap itu matanya buta, tapi mereka bisa membuat tempat tinggal yang sangat besar, dan kalau dibelah simetris, disebut hidayah membuat rayap itu bisa tetap bertahan hidup. Ada lagi hidayah yang diberikan oleh Allah dengan diutusnya para nabi dan rasul, memberikan petunjuk kepada ruh kita, itu pun tidak kita usahakan. Ada lagi hidayah berupa kitab yang dibawa oleh para nabi dan rasul, Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, dan suhuf yang lain, itu pun tidak kita usahakan. Nah, yang kita usahakan itu jenis hidayah yang keempat, disebut hidayah kesesuaian kolbu kita dengan apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul, disebut hidayah taufik. Hidayah sering dibuang, disingkat menjadi taufik. Taufik itu jenis hidayah. Taufik, waffaqo, kesesuaian kolbu kita dengan apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Nabi rasul, nabi kita membawa perintah sholat. Kita sholat tidak? Kenapa sholat? Kenapa sholat? Diperintahkan. Terus? Kewajiban. Terus? Cocok tuh kolbu kita. Benar saya lakukan, disebut cocok, disebut taufik. Nah, itu kita perlu minta kepada Allah Ta'ala dan perlu kita usahakan. Minta, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Dalam sholat kita itu sudah minta, Bu, berarti. Jadi selama ini ibu sudah menjalani proses itu.
Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Sudah tahu belum tentu cocok. Cocok nih kita lakukan. Ada hadis-hadis tentang keutamaan tahajud misalnya, tahu, tapi kalau belum cocok dengan kolbu kita, tahu tidak kita lakukan. Begitu cocok, tergerak semua, kita lakukan. Disebut hidayah taufik tadi. Nah itu kita mintakan dan kita usahakan. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa zadallahu allazina ihtadaw huda. Orang-orang yang bersungguh-sungguh pada kami tunjukkan jalan-jalan kami. Sungguh-sungguh itu kan mengikuti petunjuk dari para nabi rasul kitab. Kalau dia lakukan itu, Allah menunjukkan jalan-jalan lagi. Wa zadallahu allazina ihtadaw, Allah menambahkan bagi orang yang mengikuti petunjuk huda, petunjuk yang baru lagi. Jadi kita yang kecil-kecil kita lakukan, akan datang kemudian yang selanjutnya dari Allah Ta'ala. Jadi itu Bu, Ibu sudah menjalani proses itu, tinggal disadari ketika ihdinas siratal mustaqim itu betul-betul minta hidayah, khususnya hidayah taufik tadi. Yang belum tahu jadi tahu, yang sudah tahu kita digerakkan atau bisa bergerak untuk melaksanakannya. Kalau itu kita lakukan, Allah akan menambah nanti dengan hidayah yang